Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Husniawardani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PBG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di unit kerja saya SMK Anur Bululawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perkenalkan, saya Alina Yunatindania dan teman-teman kelas 11 Tataboga yang mendukung Ibu Rizky Husnia dalam kegiatan uji kinerja 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah siapkah menerima pelajaran? Siap. Silakan kalian merapikan jilbabnya. Kanan kiri ditengok, kalau ada sampah silakan dikondisikan. Sudah? Oke, seperti biasa mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Warzuqni fahma waj'alni badas sholihin. Oke. Kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Cookies. Materi sebelumnya tentang cookies. Cookies ada beberapa jenisnya, di antaranya apa saja? Masih ingat? Masih. Apa aja? Pintar sekali anak-anakku, berarti kita di mana belajar ya? Sebelum kita memasuki ke tujuan pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking supaya kalian lebih semangat lagi. Oke ya? Silakan kalian berdiri. Ya, semangat. Terima kasih anak-anak sudah semangat dengan ice breaking yang Ibu berikan. Sekarang Ibu mau menampilkan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian apa itu shoepaste. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi shoepaste. Yang keempat, menganalisis jenis-jenis shoepaste. Yang kelima, menentukan bahan dan peralatan untuk pembuatan shoepaste serta kriteria hasil, dan yang terakhir adalah penyajian shoepaste. Oke ya? Selanjutnya Ibu mau melakukan pretest terkait dengan materi shoepaste. Nanti yang bisa silakan angkat tangan. Itu ya? Sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa itu shoepaste? Angkat tangan. Silakan. Shoepaste merupakan salah satu jenis pastry dengan karakteristik ringan namun bervolume dan dikembangkan dengan kuat sehingga memiliki sel yang besar. Oke, pintar sekali. Shoepaste itu adalah seperti ini. Ini Ibu bawakan contoh media
Itu ya? Adakah yang bisa menyebutkan jenis-jenisnya supes? Ayo, angkat tangan siapa yang bisa? Alina. Supes dibagi menjadi dua, yaitu ele yang berbentuk gondong dan limpa yang berbentuk bulat. Oke, pintar sekali. Sekarang tepuk tangan untuk mereka berdua yang sudah jawab. Sebelum masuk ke kegiatan ini, Ibu mau menampilkan gambar. Silahkan kalian amati gambar berikut. Ada yang pernah tahu ini gambar apa? Belum pernah ya? Oke, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Sudah ya? Ini gambar kedua. Gambar kedua, sekarang gambar ketiga. Nah, ada yang ditanyakan, coba. Yo, siapa yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Ya, Askia, Miss, itu kenapa bentuknya berbeda-beda? kenapa bentuknya dari gambar 1, gambar 2, gambar 3 itu berbeda-beda? Gitu ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Keisha, Apakah itu metode pengolahannya sama atau beda? pintar sekali. Apakah dari ketiga gambar tersebut metode yang digunakan sama? Gitu ya? Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Ya? Apakah yang digunakan bahannya itu sama atau berbeda? Oke, bahannya apa sama yang digunakan untuk pembuatan dari ketiga gambar tersebut? Itu ya pertanyaannya. Ya. Jadi, Ibu akan menetapkan masalah. Yang pertama, metode yang digunakan apa sama dari ketiga gambar tersebut. Kemudian apa nama tersebut sama. Kemudian yang satu lagi, apa bahan dan alat yang digunakan sama. Itu ya. Oke. Saya tanyakan tadi, silakan kalian menganalisis tentang teknik pengolahan atau metode memasak. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan serta apa nama kue tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya, kemudian presentasikan. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah jelas silakan kalian membentuk kelompok. Ini kelompok berapa? Satu yang sana? Dua. Tiga. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini silahkan kalian baca petunjuknya. Setelah itu kalian kerjakan di kolom sebelah sini. Itu ya. Silahkan kalian baca. Jika tidak jelas, silahkan ditanyakan. Silahkan kalian baca terlebih dahulu LKPD yang saya berikan. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan ditanyakan. Sudah jelas LKPD yang saya berikan? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Silahkan kalian diskusikan kelompoknya serta kalian isi LKPD yang sudah kalian terima.
Daftar isi yang pertama ada perkenalan, yang kedua metode pengolahan, yang ketiga alat dan bahan-bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima penulis. Perkenalkan, nama saya Ismina Yazaro. Saya Maisa Aska. Di sini metode pengolahan yang dipakai oleh strawberry jam adalah dengan cara boiling. Alat-alatnya adalah halus, bowl, stopper, dan spatula. Bahan-bahannya adalah setengah cangkir tepung, yang kedua 1 telur, yang ketiga setengah sampai 3/4 cangkir keju, yang keempat 1 sendok makan mentega, yang kelima 1/4 cangkir susu, yang keenam 6 sampai 8 buah krem, yang ketujuh gula dan kayu manis, yang kedelapan kacang almond, dan yang terakhir mentega sudah dihaluskan. Untuk cara membuatnya, yang pertama campur dan kayu bahan adonan, yang kedua pisahkan potongan kecil untuk membungkus buah, terus dari satu kuliner dalam adonan. Yang ketiga, masukkan pangsit ke dalam freezer berisi air sisa mesin, dan pasang selama sekitar 8 menit sampai mulai vakum. Yang terakhir, tiriskan adonan dan mentega cair pada tangan dan campuran gula dan manis. Dari sini, teman-teman ada yang ditanyakan? Ayo, silakan kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya dari kelompok ini. Yuk, silakan, Alin. Apakah isiannya bisa diganti? Selai coklat atau selai vanila atau selai yang lain? Oke, silakan dijawab oleh kelompoknya. Ya, di sini kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Jawabannya boleh sesuai selera dan kreasi saja. Oke, gitu ya. Jadi nanti isiannya bisa dikondisikan kalau kalian pengen isinya coklat, boleh isinya blueberry, boleh. Gitu ya. Nanti untuk nama selainya diikutkan dengan nama yang ada di isiannya. Gitu ya. Ada lagi kelompok lain yang mau bertanya? Sudah jelas dari kelompok ini? Jelas. Oke, kalau sudah jelas silakan diakhiri. Sekian dari kami, bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk beri aplaus yang pada. Oke.
semuanya dari kelompok 2. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu apa? Churros. Nah, churros menggunakan metode memasak frying. Silakan kalian bertanya dengan kelompok ini. Saya, Oke. apakah bentuk churros bisa berbeda-beda? Oke. Apakah bentuk churros bisa divariasikan berbeda-beda? Kalau lihat gambar di situ kan bentuknya memanjang. Apakah bisa dikreasikan bentuknya macam-macam seperti itu? Silakan jawab. Biasanya churros di pasaran itu kan bentuknya memanjang gitu aja ya. Itu bisa kalian kreasikan sesuai inovasi kalian sendiri. Itu ya. Apakah sudah jelas dari penjelasan temannya? Jelas sekali. Jelas sekali. Oke. Kalau jelas, silakan kalian tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang presentasi yang dapat kami sampaikan, lebihnya mohon maaf. Oke, silakan. Sekarang kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil olahan surprise, yaitu krokobus. Perkenalkan, nama saya Adinina Ayu Tania. Perkenalkan, nama saya Dita Sejarah Reni. Perkenalkan, nama saya Dila Octavia. Perkenalkan, nama saya Astia. Jadi teknik olahan untuk krokobus sendiri menggunakan daging atau panggang di oven. Sebelum lanjut ke presentasi, ayo teman-teman semua berdiri untuk tepuk semangat. Yuk, kita tepuk semangat untuk sekarang. Ayo semua teman-teman ikuti kita. Tepuk semangat. Dan di sini ada bahan-bahan untuk membuat surprise. Yang pertama, tepung terigu. Dan yang kedua, telur. Yang ketiga, susu cair. Yang keempat, mentega. Yang kelima, air. Dan yang keenam, garam. Sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kalian bertanya. Ya, siapa yang mau bertanya? Santai, silakan. Kan dari krokobusnya pakai karamel ya. Itu selain karamel apa bisa pakai yang lain? Enggak. Soalnya khas dari krokobus sendiri menggunakan karamel. Oke, benar sekali. Karena nanti kalau selain karamel, satu adonan dengan adonan lain itu tidak bisa menyatu, kira-kira. Seperti itu ya. Yang lain ada ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kita. Mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 kelompok ini sangat bagus-bagus presentasinya. Tetapi ada satu yang lebih bagus. Kira-kira kelompok mana ya? Dua atau 3? Yang bagus adalah kelompok 1. Kelompok 1 nanti sebelum sekolah akan dikasih hadiah. Silakan hadiahnya diambil di saya ya. Saya akan memberikan
supes. Fungsi supes yang pertama adalah membentuk kue. Bisa dibentuk beraneka ragam. Yang kedua, sebagai bahan dasar lainnya. Yang ketiga, sebagai snack atau makanan ringan. Yang keempat, sebagai makanan penyelat. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan penutup atau dessert. Jenis-jenis supes ini ada dua. Yang pertama adalah eclair, bentuknya lonjong. Dan yang kedua adalah cream puff, seperti yang saya bawa ini. Nah, ini berdasarkan teknik atau metode pengolahannya ada 3. Jadi yang sudah kalian presentasikan tadi, untuk metode pengolahannya ada 3. Yang pertama adalah dipanggang atau baking. Yang kedua adalah digoreng atau frying. Yang ketiga adalah direbus atau boiling. Nah, ini untuk isinya terus diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah fla biasa. Fla biasa ini adalah campuran susu, maizena, gula dan kuning telur. Nah, yang kedua adalah pastry cream. Pastry cream ini dibuat dari susu, gula, kuning telur dan tepung. Yang ketiga adalah diplomat cream. Diplomat cream ini adalah yang dibuat dari susu, kuning telur, gula, maizena dan krim kental. Caranya adalah sentilina. Sentil ini dibuat dari campuran susu dan krim yang dikocok. Ya, dan sekarang yang terakhir adalah mousseline, merupakan kombinasi antara fla dan buttercream. Nah, variasi supes ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah eclair. Kemudian yang kedua adalah profiterole. Kemudian yang selanjutnya apa ini? Nah, selanjutnya ada sucroquelin. Kemudian yang selanjutnya adalah French supes. Terus selanjutnya adalah Paris bread. Yang terakhir adalah swan. Swan ini bentuknya seperti apa? Pembuatan supes ini ada bahannya tepung terigu, lemak, telur. Cairan ini bisa menggunakan air putih atau susu dan garam. Untuk peralatan pembuatan supes, yang pertama adalah peralatan persiapan. Nah, ada peralatan persiapan, ada peralatan pengolahan, ada peralatan penyajian. Untuk persiapan, kira-kira apa saja? Nah, silakan kalian lihat. Kira-kira alat persiapan apa aja? Timbangan. Ada? Ukur. Sendok makan. Untuk apa kira-kira strainer ini? Kayak tepung, benar sekali. Selanjutnya ada alat pengolahan. Nah, alat pengolahan tadi ada metodenya yang di baking, ada yang di frying, ada yang boiling. Jadi alatnya ada saucepan, saucepot, frying pan, ada stove atau kompor. Selanjutnya adalah alat penyajian. Kira-kira disajikan di mana ya? Di sotplate. Bisa kalian menggunakan di sotplate atau platter. Kalau kalian nanti jumlahnya besar, banyak, kalian bisa menggunakan platter yang seperti ibu bawa ini. Gitu ya? Dari sini ada ditanya apa? Sudah jelas? Untuk tahapan pembuatan supes, di sini ada 6. Yang pertama adalah preparation, yang kedua mixing supes, yang ketiga pencetakan, yang keempat baking, kelima filling, dan yang terakhir adalah plating. Yang preparation ini adalah persiapan. Kira-kira apa yang disiapkan dulu? Bahannya disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua apa? Mixing supes.
Karena agar telur itu tidak matang. Jadi nanti telurnya harus matang, kondisi susunya itu di dalamnya oven atau saat proses pengolahan, gitu ya. Kemudian setelah agak dingin, masukkan telur satu persatu sambil diaduk. Ya, yang terakhir adalah adonan sudah siap dicetak. Untuk tahap pencetakannya, kalian bisa membentuknya sesuai selera. Ya, kalian mau bikin supes, ya bikin churros, bikin apa terserah. Nanti sesuai dengan bentuknya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah baking. Siapa kan? Kemudian yang kelima adalah filling. Filling ini adalah memberi isian. Dan yang terakhir adalah plating. Nah, ini untuk komposisi penyajian supes. Yang atas ini kira-kira apa namanya? Dusting topping. Dusting atau topping. Yang dalamnya filling. Dan yang terakhir adalah base-nya itu adalah dasarnya. Ya. Kemudian ceritanya hasil supes yang baik. Nah, ini ada yang dicetak, ada yang disilang. Kira-kira sus yang baik itu seperti apa? Ringan, berongga, dan bervolume. Ini adalah sus yang baik. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini kan ringan, dalamnya berongga jadi bisa diisi. Kemudian apa? Bervolume, benar sekali. Kemudian sus yang kurang baik ini adalah berat, kempes, dan tidak melambang. Jadi nanti kalau bikin sus ini harus hati-hati, gampang-gampang susah. Ya? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas nak, sebelum ibu mau menampilkan video tutorial bagaimana cara membuat supes. Lalu masukkan 50 gram mentega dalam panci. Tambahkan 120 ml air, 1 sendok teh gula supaya ada rasa manisnya sedikit, dan setengah sendok teh garam. Dan ini dipanaskan dengan api sedang. Ini bisa diaduk sedikit aja supaya menteganya cepat lewat. Nah, setelah dicetak, adonan siap untuk di itu ya. Ini adalah video tutorial kalian nanti. Nah, dipanggang selama lalu turunkan ke sebesar 75 derajat Celcius selama 20 jelas ya dari video tutorialnya. Sekarang silakan kalian menyimpulkan materi yang sudah ibu bahas pada pagi hari ini. Silakan kalian, siapa yang bisa menyimpulkan, angkat tangan, nanti saya kasih tambahan live. Ya, siapa yang mau? Saya. Askia. Dari tadi Askia aja, nanti tambahannya tambah nilainya tambah banyak ya Askia ya. Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang supes. Jadi, sepemahaman saya, supes sendiri pengertiannya ialah adonan yang berongga, ringan, dan bervolume. Ada dua jenis supes, yaitu cream puff dan eclair. Seperti yang dibawain Ibu Kiki ada di sini contohnya. Dan teknik pengolahannya ada 3. Pertama baking, yaitu memanggang, frying, yaitu menggoreng, dan boiling, yaitu merebus. Dan variasi supes itu ada banyak. Yang saya ketahui ialah eclair, sus, rokombus, churros. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintar sekali. Yang lain bagaimana ya? Apa bisa menyimpulkan? Bisa. Berarti sudah jelas ya penjelasan dari Ibu? Jelas.
kita koreksi bersama-sama, ya. Oke. Silakan kalian kerjakan, ada waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Kurang 5 menit lagi ya. Pertanyaan nomor 1. Jelaskan pengertian sus. Ayo Alin. Adonan yang berwarna ringan dan bervolume